Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir pada konferensi pers mengenai kelangkaan yang menimbulkan harga minyak melambung tinggi di pasaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Yakin sebagai moderator selama konferensi pers berlangsung. Kemudian saya akan memperkenalkan media yang hadir pada saat ini, yaitu dari kompas.com dan detik.com. Perkenalkan juga Public Relation dari Kementerian Perdagangan, yaitu Saudari Herlina. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Herlina sebagai Public Relation Kementerian Perdagangan untuk menyampaikan informasinya. Kepada Saudari Herlina, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan para media elektronik Indonesia yang telah hadir pada press conference hari ini. Terima kasih juga kepada moderator yang sudah membuka acara ini. Perkenalkan, saya Herlina sebagai Public Relation dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang akan memberikan informasi mengenai kelangkaan minyak di Indonesia. Terkait maraknya berita mengenai minyak goreng yang langka dan mahal, maka informasi pada saat ini penting diketahui oleh rekan-rekan media sekalian. Menurut data yang kami kelola pada November 2021, harga minyak goreng kemasan bermerek sempat merangkak ke angka 24.000 per liternya. Kenaikan harga minyak goreng tersebut berlangsung secara fluktuatif, namun masih tetap relatif mahal dan jauh dari harga eceran tertinggi atau HET yang berlaku. Jelang akhir tahun 2021, kami turun tangan dengan mematok kebijakan satu harga untuk minyak goreng yaitu 14.000 per liter. Di samping itu, kami menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO. Penerapan kebijakan DMO dan DPO tersebut berlaku mulai 27 Januari 2022. Kemudian Menteri Perdagangan kami, yaitu Bapak Muhammad Lutfi, menerapkan HET baru untuk minyak goreng yaitu 1 Februari dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, harga minyak goreng curah sebesar 11.500 per liter. Kedua, harga minyak goreng kemasan sederhana sebesar 13.500 per liter. Ketiga, harga minyak goreng kemasan premium sebesar 14.000 per liter. Kemudian mengenai stok minyak goreng sudah tercatat melebihi kebutuhan nasional hingga 8 Maret 2022 telah ada sebanyak 4.015.787 ton minyak goreng dari skema Domestic Market Obligation atau DMO yang didistribusikan ke pasar. Volume tersebut setara dengan 72,4% dari total DMO yang telah terkumpul sejak 14 Februari 2022. Oleh karena itu, pemerintah tidak berencana mencabut HET minyak goreng sehingga kebijakan tersebut akan terus kami tegakkan. Kelangkaan minyak goreng yang saat ini terjadi membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPU mendalami kasus ini dan sudah ada korespondensinya. Dari penyelidikan KPPU mengenai krisis minyak goreng di tanah air, mendapatkan informasi bahwa Komisi Pengawas Persaingan telah memanggil belasan produsen, distributor, retail, asosiasi retail, dan juga asosiasi produsen untuk meminta keterangan guna mengumpulkan bukti-bukti yang cukup terkait permasalahan yang terjadi dengan minyak goreng di tanah air. Jika nantinya ditemukan adanya tindakan-tindakan yang melawan hukum, maka kami, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, akan membawanya ke jalur hukum. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Herlina atas informasinya yang telah diberikan. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Kepada rekan-rekan media yang hendak bertanya, saya persilahkan dengan ketentuan
Pertanyaan tidak mengandung ras, suku, dan agama, serta pertanyaan dilakukan dengan dua arah maksimal 2 sanggahan. Terima kasih. Baik, saya dari kompas.com izin bertanya, apakah penyebab kelangkaan minyak ini dikarenakan adanya kartel itu memang benar adanya? Baik, terima kasih kepada rekan media kami yaitu kompas.com atas pertanyaannya. Jadi begini, adanya dugaan kartel dari beberapa perusahaan itu memang benar. Nah, saat ini KPPU sedang melakukan penyelidikan dengan memanggil belasan produsen, distributor, retail, asosiasi retail, dan juga asosiasi produsen untuk meminta keterangan guna mengumpulkan bukti-bukti yang terkait. Kemudian dari informasi yang didapat, terdapat 4-5 perusahaan yang diduga menguasai pasar minyak goreng di Indonesia. Baik, saya dari detik.com izin bertanya. Jika perusahaan yang sudah saudari jelaskan tadi memang terbukti melakukan penimbunan atau kartel sesuai dugaan, apa hal yang selanjutnya akan dilakukan? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari rekan media detik.com. Jika hal itu memang benar terjadi, maka perusahaan yang melakukan pelanggaran tadi akan mendapatkan hukuman yang setimpal oleh pihak yang berwenang. Seperti itu. Baik, hukuman setimpal seperti apa itu? Baik, jadi perusahaan yang mendapatkan hukuman karena melakukan pelanggaran tadi itu hukumannya berbentuk denda, di mana denda itu minimal adalah sebesar 1 miliar rupiah, kemudian maksimalnya adalah 50% dari laba tahun terjadinya pelanggaran, kemudian juga bisa 10% dari omset perusahaan dari tahun terjadinya pelanggaran. Dan juga nantinya tergantung dari keputusan majelis hasil persidangan akhir nanti. Kemudian tak hanya dari sisi nominal uang saja yang akan menjadi hukuman dari perusahaan tersebut, namun juga akan ada denda moral yang mana akan merusak citra atau reputasi perusahaan itu sendiri. Seperti itu. Kemudian apa upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ini? Jadi, upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ini yaitu membatasi masyarakat dalam pembelian minyak goreng. Nah, hal ini dilakukan agar persebaran minyak goreng dapat merata. Sambil kami itu berusaha mencari titik permasalahan adanya krisis ini, sehingga kami berharap agar masyarakat dapat memahami dengan cara membantu kami untuk mematuhi peraturan-peraturan yang sudah kami sediakan, seperti itu. Apakah upaya tersebut efektif? Baik, terima kasih. Untuk saat ini, upaya tersebut adalah hal yang paling efektif menurut kami, dikarenakan untuk meminimalisir adanya penimbunan minyak yang akhirnya banyak persebaran minyak itu tidak merata ke masyarakat, sehingga adanya cara-cara dari kami itu dapat meminimalisir penimbunan minyak yang sudah seperti saya jelaskan tadi. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan media? Saya izin menambahkan pertanyaan dari detik.com. Tadi PR mengatakan pernyataan bahwa membatasi masyarakat dalam pembelian minyak goreng. Membatasi di sini apakah dari pihak distributor ataukah dari masyarakat sendiri? Baik. Jadi seperti ini. Jadi pembatasan tersebut itu untuk semua pihak, baik dari pihak distributor maupun dari pihak masyarakat. Jadi kalau dari pihak distributor itu membatasinya itu dalam hal persebaran minyak goreng. Namun persebarannya itu tetap merata ke seluruh daerah. Sedangkan pembatasan untuk masyarakat itu di mana dengan cara masyarakat itu hanya boleh membeli satu kemasan, atau satu kemasan itu 2 liter ya, anggap diasumsikan seperti itu. Jadi satu kakak itu hanya diperbolehkan membeli maksimal 2 liter. Seperti itu.
Baik, dikarenakan sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya sampaikan terima kasih banyak kepada rekan-rekan media dan juga kepada public relation ketika kita yang sudah hadir pada acara ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi dan sampai jumpa.